Lights out, the ghost that you've been chasing coming closer. In the nights out, the ones you thought are hiding under cover. Now it's gone. You gone and keep what I said, keep holding on. I'm sure it's gone. You gone and keep what I said, keep moving on. We won't let ourselves down. Hey, oh, gotta let go of your sorrow. All of the love for tomorrow. I know we gonna be stronger than you ever known. Hey, oh, you gotta let go of your sorrow. All of the love for tomorrow. I know it's gonna be. It's all good. It's all good. Pada awalnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara bernama Perpustakaan Negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 09103/S1956 tanggal 23 Mei 1956 sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan sehingga pada perubahan sistem pemerintahan sehingga pada tanggal 20 Juni 1978 nama Perpustakaan Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0199/1978. Pada saat ini, Kepala Perpustakaan Wilayah dijabat oleh pejabat eselon 4/A. Berselang kurun waktu lebih kurang 10 tahun, terjadi lagi perubahan terhadap perpustakaan di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, sehingga lahir nama baru bagi perpustakaan wilayah dengan sebutan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989, tepatnya tanggal 8 Maret 1989, dan keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 001 ORG 9/1990 tanggal 21 September 1990. Terdapat beberapa ruangan pada perpustakaan daerah ini. Salah satunya ialah ruang galeri yang berisi gambar-gambar gubernur yang pernah menjabat di Sumatera Utara, gambar-gambar pahlawan, dan juga gambar-gambar kota di Sumatera Utara. Selanjutnya, ada ruang khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak, kemudian ada ruang aula, dan ada ruangan khusus bacaan fiksi. Di ruangan ini banyak disediakan berbagai jenis novel. Perpustakaan daerah ini menyediakan banyak jenis buku yang dikelompokkan dengan angka sebagai kode pada setiap jenis buku. Jika hendak meminjam buku, kita harus memiliki kartu anggota perpustakaan. Caranya dimulai dengan mengisi data diri, kemudian kita akan disuruh untuk berfoto sebagai kelengkapan pembuatan kartu. Untuk teman-teman yang sudah mendapat kartu anggota, jangan lupa baca dan pahami tulisan di belakang kartu, agar kita semua paham terhadap aturan penggunaan kartu anggota tersebut.
Museum Negeri Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 19 April 1982 yang peletakan pertamanya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Bangunan museum ini terdiri dari lahan seluas 10.460 hektar persegi dan terdiri dari 2 lantai induk, yaitu bangunan induk bawah dan bangunan atas. Dan arsitekturnya terdiri dari berbagai suku, yaitu ada suku Batak, Nias, Simalungun, Karo, Mandailing, dan Pakpak. Di ruangan pertama, kita akan melihat berbagai koleksi yang ada di museum ini. Berdasarkan koleksi yang dimiliki, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai museum umum. Sebagian besar koleksinya berasal dari daerah Sumatera Utara berupa benda-benda peninggalan sejarah budaya, mulai dari masa prasejarah, klasik, pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga sejarah perjuangan masa kini. Sebagian lainnya berasal dari beberapa daerah lain di Indonesia dan dari negara lain seperti Thailand. Hingga tahun 2005, Museum Negeri Sumatera Utara menyimpan kurang lebih 6.799 koleksi. Jadi, di ruangan ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat replika-replika yang ada di sini. Di dalam ini terdapat artefak perunggu, kulit kerang, manik-manik, dan masih ada banyak lagi. Kemudian di sebelah sini ada berbagai replika, yaitu salah satunya replika fosil, dan ini contoh orang zaman dahulu untuk bertahan hidup. Dan kemudian di sebelah sini ada fosil gajah Sumatera. Kemudian di sebelah sini terdapat biawak, harimau Sumatera, burung enggang, terenggiling, ular sawah, dan lain sebagainya. Di ruangan ini terdapat ruangan Gubernur Sumatera Utara yang bisa kalian lihat sendiri. Nah, di ruangan ini terdapat tokoh-tokoh pejuang Sumatera Utara yang bisa sama-sama kita lihat di sini. Di ruangan ini terdapat replika arca gajah Simca Nyala. Kemudian di sebelah sini ada arca Arapacana. Kemudian di sebelah sini ada temuan dari situs kota Cina.
utama, yaitu bangunan induk, sayap kanan, dan sayap kiri. Di dalam istana terdapat 30 ruangan dengan keunikan yang unik, perpaduan seni dan berbagai teknik. Dari luar, istana yang menghadap ke kiri tampak seperti istana raja-raja Mongol. Luas istana lebih kurang 2.772 meter dengan halaman yang luasnya mencapai 4 hektar. Panjang dari depan ke belakang mencapai 75,50 meter dan tinggi bangunan mencapai 14,14 meter. Bangunan istana bertingkat 2 ditopang oleh tiang kayu dan batu. Di ruangan ini terdapat singgah sana yang ada di belakang saya. Nah, di pajangan sebelah sini terdapat foto-foto Sultan Tengku Harun al-Rashid, Perdana Menteri Kesultanan Delhi. Di sini juga terdapat foto Sultan Amaluddin Sani Perkasa 1924 sampai 1945. Di ruangan ini dipenuhi dengan foto-foto kesultanan pada masa itu. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lokasi Mariam Puntung. Mariam Puntung adalah peninggalan dari peperangan antara Kerajaan Haru dengan Kerajaan Aceh. Perang tersebut pecah pada tahun 1612 Masehi di Deli Tua, Sumatera Utara. Dahulu, kerajaan yang lebih awal yakni Kerajaan Haru letaknya berada di Deli Tua. Haru memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak wanita yang bernama Putri Hijau. Konon, Sultan Aceh hendak mempersunting Putri Hijau, namun lamaran dari Sultan Aceh tersebut ditolak oleh sang putri, sehingga memicu perangan antara kedua kerajaan tersebut di Deli Tua. Dalam peperangan antara Kerajaan Haru dengan Kerajaan Aceh, Kerajaan Putri Hijau yaitu Haru mengalami kekalahan, maka bersumpahlah adik putri yang bungsu, yaitu seorang pangeran yang bernama Sri Paduka Mambang Hayali atau Mambang Sakti. Setelah Kerajaan Haru takluk, maka Panglima Perang Sultan Aceh bernama Gocah Pahlawan mendirikan kerajaan yang menjadi cikal bakal Kesultanan Delhi. Akhirnya, meriam bekas peperangan tersebut dibawa menjadi kenang-kenangan perang sekaligus sebagai bentuk penghormatan. Jadi saya sekarang berdiri tepat di depan Masjid Raya Medan atau Masjid Al-Mahsun. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pada awal berdirinya masjid ini menyatu dengan kompleks istana. Masjid ini terbentuk dari segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, dan barat. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah peradaban Melayu Delhi yang memiliki keterkaitan erat dengan Kesultanan Delhi. Letak masjid ini berada di Medan, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja nomor 61. Untuk kelanjutannya, mari kita masuk ke dalam masjid tersebut. Terlebih dahulu, sebelum masuk kita akan dihadapkan dengan anak tangga yang lumayan banyak dan dipertemukan dengan gerbang utama masjid tersebut. Ini adalah bagian kanan dari masjidnya dan ini adalah sisi bagian kirinya. Ketika masuk, jangan lupa baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk, kita langsung dihadapkan dengan bangunannya, yang dimana bangunan ini terdiri dari 8 tiang dan semua lampu yang di sini juga diimpor dari luar. Dan dinding-dinding ini asli keramik, yang dimana keramiknya juga diimpor dari luar. Untuk pembangunan Masjid Raya ini, Kesultanan Delhi menghabiskan sekitar 1 juta golden atau sekitar 8 miliar rupiah. Jadi sekarang saya ada di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan. Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan adalah sebuah komplek pemakaman untuk para pahlawan, pejabat militer, dan pejabat tinggi.
Negara yang terletak di Jalan Sisa Maharaja, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Komplek Taman Makam Pahlawan ini luasnya mencapai 7,8 hektar. Setidaknya telah terdapat 5.300 makam pahlawan di tempat ini. Sedikit menjelaskan tentang Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan. Komplek pemakaman terbagi menjadi dua bagian, yaitu makam pahlawan dan taman bahagia. Makam pahlawan adalah tempat memakamkan mereka yang mendapat bintang gerilya. Sedangkan taman bahagia adalah tempat memakamkan para pahlawan yang mendapatkan bintang Nararya. Ini adalah makam pahlawan yang beragama Islam. Dan yang ini adalah makam pahlawan yang beragama Kristen. Taman Makam Pahlawan ini ramai dikunjungi untuk berziarah dan menjadi tempat